Baik, di sini saya ingin mensimulasikan sistem informasi jadwal pemakaian ruangan kampus yang sudah saya buat. Pertama, kita memasukkan email sebagai mahasiswa, lalu memasukkan passwordnya. Ini tampilan dashboard. Di sini ada aksi cepat, ada tombol lihat ruangan tersedia, lihat jadwal ruangan, status peminjaman saya, dan notifikasi. Lalu di sini ada menu utamanya, ruangan peminjaman saya, akun, dan lainnya. Kita ke cari ruangan. Misalnya ingin mencari ruang kuliah 102. Kita pilih semua gedung, tipe ruangan semua tipe, kita pilih kapasitasnya misalnya 45. Baru klik terapkan filter. Di sini sudah muncul ruangan kuliah 102. Kita klik lihat detail. Di sini memang saya belum menambahkan fotonya. Lalu di sini ada keterangannya, kapasitasnya muat maksimal 45 orang, terletak di gedung A di lantai 1 dan tipenya classroom. Fasilitasnya belum tersedia karena belum saya tambahkan. Lalu di sini ada bar ingin meminjam ruangan. Di sini juga terdapat kalender. Kita klik ini. Di sini sudah ada keterangan pilihan ruangannya. Lalu kita ketikkan nama kegiatannya, misalnya rapat himpunan mahasiswa. Lalu kita atur tanggal peminjaman, misalnya tanggal 11. Lalu jam mulainya misalnya jam 12. Lalu di sini ada jam selesainya, misalnya jam 4. Lalu jumlah pesertanya anggap saja 35 peserta. Lalu di sini harus menyertakan deskripsi kegiatan. Misalnya rapat bulanan mahasiswa. Lalu kita klik ajukan peminjaman. Di sini ada notifikasinya pengajuan peminjaman berhasil. Di sini kita bisa menghapus, di sini kita bisa lihat detail. Ini pending karena belum di ACC sama admin. Lalu di sini ada keterangannya. Selanjutnya ada riwayat peminjaman yang sudah kita masukkan tadi. Di sini statusnya masih menunggu. Di sini kita bisa ajukan lagi jika masih belum direspon sama admin. Lalu di sini ada profil saya sendiri. Saya pakai contoh data diri saya, nama lengkap saya memakai alamat email mahasiswa 1, nomor telepon tidak harus. Di sini NIM dan jurusan atau bisa juga diisi prodi. Lalu di sini ada ganti password, ada password saat ini, ada password baru, dan konfirmasi password baru. Lalu di sini notifikasinya. Oke, kemudian kita log out. Selanjutnya saya login akun sebagai dosen. Oke, sama seperti dashboard milik mahasiswa, di sini ada aksi cepat juga, di sini menunya. Di sini tertera ruangan aktifnya berapa, booking saya, menunggu validasi. Nah, pertama ke jadwal ruangan. Di sini tertera kalendernya dan keterangannya. Jika keterangan hijau berarti ini sedang disetujui atau yang akan datang. Lalu di sini terdapat bulan, minggu, dan juga hari. Ini ada filter kalender. Ketika kita ingin memilih ruangan, kita bisa filter kalender. Misalnya seperti ini. Belum ada ruangan yang disetujui atau akan dipakai. Sama seperti akun mahasiswa tadi, pada peminjaman ruang kuliah, sama persis. Di sini juga ada keterangan telah di-booking dan tersedia. Saya juga belum menambahkan fasilitas. Lalu pada ajukan peminjaman sebenarnya sama seperti ini tadi, bisa lewat sini pinjamnya, juga bisa langsung di sini. Lalu status pengajuan. Ini sama halnya dengan punyanya mahasiswa, ada status peminjaman ruangan, lalu di sini riwayatnya, lalu di sini notifikasinya.
Kemudian saya akan login akun sebagai sarana dan prasarana. Dashboard-nya masih sama, ada aksi cepat, tetapi di sini ada tugas utama Sarpras, yaitu memantau dan memperbarui kondisi ruangan secara berkala, menindaklanjuti laporan kerusakan fasilitas dari pengguna, memastikan inventaris fasilitas ruangan selalu up to date, mengatur ketersediaan ruangan sesuai kondisi aktual. Di sini juga ada booking hari ini, total ruangan yang tersedia, perlu perbaikan, dan tidak tersedia. Di sini juga ada menu utamanya dashboard, ada ruangan, dan ada laporan. Pada jadwal ruangan sama seperti yang sebelumnya, sini ada statusnya, ada infonya jika ada event tertentu. Lalu kita bisa filter tanggal ruangan, kita bisa reset, sama seperti punya dosen tadi, ada bulan, minggu, dan hari. Sini kita bisa pantau kondisi ruangannya sebagai sarana dan prasarana. Di sini ada peringatannya bahwa tidak tersedia. Di sini ada perlu perbaikan, ada baik. Lalu kita ke fasilitas ruangan. Pada semua ruangan belum saya kasih fasilitas. Di sini ada laporan kerusakan. Misalnya kita mau buat laporan pada ruang meeting tinggi, rusak. Ini kita bisa menambahkan foto kerusakan. Jika tidak ingin menambahkan juga tidak apa-apa, tapi kita harus melengkapi deskripsi kerusakannya apa. Contohnya, lalu kita kirim laporan. Di sini juga ada notifikasinya dan ada daftar laporannya. Statusnya terbuka, ini kita bisa lihat detail pelaporannya, yaitu Budi Santoso alias sarana dan prasarananya. Lalu tingkatnya tingkat tinggi, ruangannya di gedung ruang meeting 202. Selanjutnya saya log out. Selanjutnya saya akan login sebagai pimpinan fakultas. Baik, di sini ada di tampilan halaman dashboard, ada navigasi laporan, ada ringkasan analitik, dan di sini ada total ruangan, total booking, disetujui, dan selesai. Lalu kita ke menu monitoring statistik penggunaan. Di sini ada distribusi status bookingnya, ada keterangan pending, lalu ada keterangan approve, lalu di sini ruangan paling sering dipakai, tertera ruang seminar 201. Di sini kita bisa memfilter pencarian tanggal mulai ataupun tanggal selesai. Di sini sama seperti halaman dashboard yang awal tadi, ada total ruangan, total booking, booking bulan ini, booking disetujui. Di sini ada laporan penggunaan. Ini saya tes tadi sebelum saya videokan, saya tes. Di sini pada admin saya approve, lalu di sini admin belum mengapprove laporan penggunaan ruangan. Lalu di sini ada ekspor laporan belum saya buat. Selanjutnya saya login sebagai admin. Ini adalah tampilan halaman dashboard. Di sini ada total ruangannya 11, total booking hari ini, menunggu validasi dan disetujui. Ada ringkasan cepatnya seperti keterangan status aktivitas sistem. Di sini ada tren intensitas penggunaan ruangan kampus, tapi pada minggu berjalan. Tertera ada jumlah bookingnya berapa, terus booking yang terdaftar, lalu tanggalnya. Nah, di sini peminjaman terbaru, daftarnya ada yang disetujui, lalu ada yang pending. Lalu kita ke kelola pengguna. Ada daftar pengguna, lalu tambah pengguna. Kita ke daftar pengguna. Di sini saya di sini tertera daftar penggunanya adalah 8 orang atau 8 data. Ada admin sistem, ada mahasiswa, pimpinan fakultas, ketua program studi, admin sistem, dosen, mahasiswa, petugas sarana dan prasarana. Selanjutnya ke menu tambah pengguna. Di sini ada form data pengguna.
Kita masukkan, anggap aja mahasiswa, misalnya email siswa, lalu bentuknya seperti ini, nomor telepon opsional, jurusan atau program studinya, misalnya mesin. Ini sebagai mahasiswa, ini passwordnya. Lalu kita checklist akun aktif dan simpan pengguna. Di sini sudah tertera paling atas nama Arianti dengan email mahasiswa 3@sijapar, lalu name-nya, role sebagai mahasiswa, dan statusnya aktif. Kita juga bisa edit dengan klik ini. Lalu selanjutnya kita ke kelola ruangan. Daftar ruangan, lab multimedia 2 perlu perbaikan, aktif. Lalu di sini ada yang perlu perbaikan juga, ruangan meeting 202 yang kita simulasikan tadi, ruang kuliah 302, dan ruang administrasi tidak tersedia. Di sini kita edit yang ruang kuliah 101. Kita tambahkan fasilitas ruangannya, kita checklist, lampu 4, kondisinya kita pilih baik, lalu proyektornya 1, terus whiteboard, smart TV. Anggap saja kita sudah input 4 fasilitas. Kita simpan perubahan. Sini ada notifnya. Di sini tertera ruang kuliah 101 di gedung A lantai 1, kapasitas 50 orang, tipenya classroom, kondisi baik, dan terdapat 4 fasilitas, statusnya aktif. Lalu kita ke menu tambah ruangan. Tambah ruangan, yang kita bisa menambahkan ruangan yang baru, lalu fasilitas ruangan yang kita bisa pilih. Selanjutnya kita ke kelola fasilitas. Ada daftar fasilitasnya, ada 13. Misalnya kita mau menambahkan fasilitas, misalnya kipas angin, tidak usah pakai icon. Lalu di sini keterangannya belum dipakai, tadi kita sudah memasukkan fasilitasnya pada satu ruangan. Di sini ada keterangannya. Kita juga bisa menghapus fasilitas di sini. Selanjutnya menu tambah fasilitas sama saja seperti ini. Ini tampilannya. Selanjutnya kita ke menu peminjaman, ada semua peminjam dan menunggu validasi. Di sini ada menunggu validasi, kita klik, kita review. Nah, ini timelinenya, ini infonya, ini keterangannya, ini perwakilan yang akan mengajukan peminjaman. Lalu di sini kita bisa tolak booking atau setuju booking. Kita setujui. Sini ada notifnya, lalu kita kembali. Di sini sudah di-approve. Kita lihat detail. Ada infonya juga bahwa admin sudah menyetujui pada waktu tanggal 9 bulan Juni 2026. Selanjutnya kembali, kita ke menunggu validasi, tidak ada. Lalu ke jadwal ruangan, sama seperti sebelum-sebelumnya, ada bulan, minggu, dan hari, ada keterangan dan info eventnya. Lalu di sini ada menu laporan kerusakan. Ini yang sudah kita simulasikan tadi, CCTV rusak. Lapornya adalah sarana prasarana. Lalu tingkatnya tingkat tinggi dan statusnya terbuka. Lalu kemudian ada menu laporan statistik. Ada statistik, di sini ada total booking, disetujui, pending, dan ditolak. Lalu di sini ada daftar intensitas penggunaan per ruangan. Ada ruang kuliah 102, ruang seminar 201. Lalu ada distribusi status bookingnya, approve, hampir rata-rata approve, belum ada yang ditolak, dan belum ada yang pending. Kemudian kita ke menu laporan penggunaan. Kita bisa ekspor Excel ataupun ekspor PDF, tapi saya belum aktifkan ini. Kemudian kita bisa filter tanggal mulai, tanggal selesai, ruangannya apa, dan statusnya apa. Selanjutnya saya akan login sebagai Kaprodi.
Tampilannya pada halaman dashboard Kaprodi sangat simpel, ada booking hari ini, ada mendatang, lalu ada ruangan kondisi baik. Lalu pada menu monitoring prodi ada jadwal ruangan prodi. Sini ada kalender sama seperti sebelum-sebelumnya, ada bulan, minggu, dan hari. Lalu monitoring kegiatannya juga sama seperti admin. Kaprodi juga bisa ekspor Excel, ekspor PDF, cuman saya belum aktifkan ini. Lalu ada ekspor laporan sebagai contoh seperti ini. Baik, sekian dari saya. Itu saja simulasi sistem informasi jadwal pemakaian ruangan kampus. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.